Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother sister, selamat malam. Selamat malam Jumat. Brother sister, malam hari ini ternyata malam Rajaban kalau kata orang Cirebon. Rajaban malam Jumat, jadi kita nggak boleh pergi jauh-jauh. Kita ngopinya sementara di kafe baru sajalah. Ini kafenya bikinan Ibu Titin. Kafe baru. Ini Ibu Titin ini kafenya ini luar biasa. Kita nggak jauh-jauh lah. Nggak boleh jauh-jauh kalau malam Jumat, harus di rumah saja. Brother sister yang lagi ngopi di rumah bareng-bareng ini. Saya ngopinya dengan Om Brat Nugroho nih. Malam ini Om Brat Nugroho kenapa nggak ke kafe? Ini malam Jumat, Bro. Nggak boleh ya? Bukan, boleh sih boleh. Wah, Cuman kan saya jarang pergi kemana-mana tuh. Kalau malam Jumat tuh nggak jauh-jauh. Ya kan gini, kemarin tuh kita juga selain malam Rajaban yang memang malam Jumat, kita nggak boleh terlalu jauh lah. Kalau bisa malam Jumat ya banyak berdoa saja kan gitu. Daripada ngambiang, biasanya kan malam Jumat orang Cirebon setawasulan ke Gunung Jati. Itu yang dilakukan oleh teman saya itu Brad Saripudin Al-Kafi. Waduh, kalau malam Jumat tuh pasti ada di Gunung Jati tawasulan, apalagi nih Rajaban. Mungkin beberapa malam mungkin banyak tawasulan di sana. Tetapi malam hari ini brother sister tetap walaupun ini tidak di kafe, tetap channel kita masih di channel Angkat Kopi Ngobrat. Brother sister, banyak masukan dari netizen, dari brother dan sister berkaitan dengan jalan-jalan ngopi kita dari kafe ke kafe. Wah, sudah mulai ada yang protes, Brad. Kemarin tuh kan kita sudah mulai ngopinya jangan di kafe-kafe terus, harus ke pedagang kopi atau kedai kopi yang ada di kampung-kampung. Nah, kemudian ya sudah pernah dilakukan itu, cuman katanya mandek kenapa gitu kan. Ya saya sampaikan ke brother sister malam hari ini bahwa ini di Cirebon kan pandemi, kemudian PKM-nya tambah lagi sampai tanggal berapa itu. Jadi kita memang bukannya nggak mau, tapi tidak berani lah kalau kita susur-susur ke kampung-kampung berani. Ya kita berani, barangkali orang kampungnya nggak berani gitu kan. Iya, betul. Atau nanti membuat kerumunan. Tangkap nggak tuh kalau membuat kerumunan? Sebaiknya jangan dulu ya, karena bagaimanapun juga ini kan sedang dalam masa-masa perpanjangan PPKM ya. Iya. PSBB lah kalau dulu. Jadi sebaiknya sih memang nanti aja setelah semuanya sudah selesai. Nah, kita memang juga di beberapa kafe juga saya sering ketika menemani brother take gambar atau ambil syuting itu sering ngomong bahwa memang jangan hanya di kafe-kafe yang elit. Tapi elit, sebenarnya kita biasa aja. Jadi ada kafe-kafe yang tersebar juga kan. Nah, kalau menurut informasi dari Om Choi kan ada 280 barista. Ya. Nah, sebarannya itu nggak di pusat-pusat perkotaan saja. Ada yang buka juga yang ke dalam ya, artinya ke lingkungan perumahan misalnya. Ada nggak yang kayak begitu? Ada di lingkungan perumahan di Safir Pemuda. Itu kan kita kalau masuk ke dalam belok nanti ada belokan pertama, kita belok di situ ada juga. Iya, dulu tuh kafe apa ya dulu di sana tuh. Mungkin temennya Mas Andri dulu kafe apa yang di perumahan-perumahan itu ya.
Ya memang ada juga, memang ada yang di kampung. Katanya gitu ada seperti Karang Taruna atau mungkin pemudanya itu, perkumpulan pemuda membuat usaha bikin warung kopi. Tapi kalau warung kopi kan kurang-kurang ini, jadi dia kedai kopi. Iya. Contoh misalkan di Cirebonnya dia ada Pegambiran. Kemarin dapat WA dari Om Erik, Om Erik Setiadi itu ya termasuk jangan di kafe, katanya nanti kita juga banyak kaula muda di sini yang membuat kedai kopi. Jadi sebaiknya arahannya di sana gitu kan. Tapi kita juga belum berani, brother sister, karena kita kan serba salah juga kalau buru-buru kita masuk ke perumahan-perumahan gitu kan, atau di kampung-kampung. Khawatir ini juga menimbulkan kerumunan. Kerumunan nanti kita juga disalahkan gitu kan. Maka pada malam Jumat ini mungkin kita syutingnya malam Jumat. Ya malam Jumat Rajaban nih, malam Isra Mi'raj lah. Iya. Jadi memang kita sengaja tidak keliling kafe, kita di sini saja ngopinya. Ini baristinya tadi juga sudah cukup lumayan ngaduk-ngaduknya, cukup lama juga, ngeraciknya nggak bisa ternyata baristinya, maklum baristi dadakan. Barangkali untuk brother Nugroho ini, kalau permintaan dari masyarakat, kemudian kita masuk ke kampung-kampung atau di kedai-kedai kopi di dalam lah, di lingkungan masyarakat, tentang channel kita nih, angkat kopi Mubrat, kita memang nanti ke depan mau udah mulai pakai seragam sendirilah, biar misalkan pakai kaos yang memang tulisannya angkat kopi Mubrat gitu kan. Karena saya memang nggak mau di endorse lah, bikin sendiri nanti dengan ininya angkat kopi Mubrat. Barangkali punya saran nggak tuh untuk ke masyarakat tuh, supaya masyarakat juga ya antusias gitu kan. Kemudian yang paling utama adalah efek dari kunjungan kita ini, mengangkat kedai kopi dari kawan-kawan yang ada di lingkungan masyarakat nih, supaya ya dengan adanya kita kesana terus warung kopi laris gitu. Punya saran nggak tuh untuk brother agar ini ada efeknya gitu, ada manfaat buat warung kopinya, tidak semata-mata saya aja yang beli, tapi di umum artinya dengan kegiatan kita terus ada masyarakat yang jadinya mau ke kedai kopi itu. Saran dari brother Nugroho sendiri bagaimana tuh? Barangkali ada. Ya sebenarnya kan dengan diadakannya syuting angkat kopi Mubrat ini kan, itu kan tujuannya adalah salah satu mengenalkan tentang tempat kopi tersebut. Nah, dengan mengenalkan itu, ini kan media promosi gratis bagi kafe-kafe tersebut. Ya, karena kita nggak pernah minta bayaran, nggak pernah minta endorse. Kita beli. Kita walaupun di sana teman-teman beli gitu, nggak gratis lah, dan walaupun ada beberapa pemilik kafe katanya nggak usah bayar, tapi saya kan nggak mau lah, karena ya tadi tujuannya untuk supaya dagangannya laris gitu kan. Jadi kalau bisa sih kan kemarin juga ada masukan lagi dari waktu saya ikut syuting itu. Jadi ada namanya itu, ya saya hanya kenal sepintas, namanya Harry. Itu kalau bisa dia bilang gini, Mas kalau bisa harus kayak dibikin seakan-akan itu dipersiapkan sejak awal. Misalnya contoh kayak gini, ketika tim dari angkat kopi Mubrat misalnya kan mau ke Kayu Walang misalnya, atau yang ada tempat di kopi Nuansa Majasem misalkan. Misalnya di Nuansa Majasem itu. Nah, sebaiknya tuh angkat kopi Mubrat itu survei dulu di sana. Jadi selain ngopi, apa produk dari kompleks itu
misal ada di UMKM ya, misalkan Ya, ada seperti itu. yang misalkan ada yang membuat keripik misalkan. Nah, iya, kalau bisa sih di display aja di mejanya Mas sekalian. Ya saya bilang ya nanti, saya bilang tuh nanti saya bicarakan dulu dengan Brother Jafarnya dulu karena kalau saya kan hanya menemani kan begitu. Artinya nanti akan saya bicarakan. Tapi itu menarik, Bro. Artinya kita bisa saja jadi brother sister bahwa ya lah, selain nanti kita tetap ke kafe karena masih banyak kafe yang harus kita kunjungi. Tetapi nanti mulai setelah ini masa PKM ini selesai, kemungkinan juga akan kami coba penuhi keinginan dari brother sister yang coba mendorong pelaku UMKM di masyarakat tuh kemudian juga diangkat. Contoh misalkan kayak kita juga sudah pernah sebetulnya kayak di Kampung Baru tuh angkringan apa gitu saya lupa itu tuh ada diangkat gitu kan, itu memang warga di situ minum kopinya di situ. Tetapi tadi kalau memang ada harapan atau ada ide supaya artinya dari tim itu komunikasi dulu. Iya, gitu. jadi tadi saya sudah bicara dengan Brother Andri. Saya bilang saya dapat masukan nih seperti ini. Brother Andri apa tanggapannya, wah ini bagus juga. Artinya sekalian kita ngopi, sekaligus juga mempromosikan produk lain selain kopi di display gitu. UMKM ya. Yang daerah terdekatnya saja misalnya. Iya, lingkungan situ ya. Iya, produk lingkungan situ ya, produk warga situ. Misalkan kayak di RW 10 sama Dukun Utara ini. Iya, misalnya. Dia itu kan warga banyak nelayan tuh. Bisa juga ngopi di warungnya Mang Oyong misalkan. Kemudian nanti Mas Iskandar, Mas Yanto, kemudian Mang Baro gitu mempersiapkan dulu. Jadi apa nanti Brother Andri itu masuk misalnya contoh ya, ini sebagai contohnya ke RW 10. Tim ya, ini tim masuk ke RW 10. Masuk dulu ke RW 10, kemudian mencari lokasi untuk syuting, sekalian mencari informasi tentang siapa-siapa aja sih warga-warga yang berjualan di sekeliling. Ya, artinya produk-produk rumahannya ya. Jadi dalam kayak di situ kan misalkan menjual ikan asin misalkan. Gitu. Jadi ketika penyampaian angkat kopi Mubret ya disebutkan juga bahwa di sini juga ada loh ikan asin ibu ini. Iya, memang kan begini. Setiap kita syuting juga kadang kita juga apa sih? Ya syukur-syukur produknya ada yang pas nemenin kopinya gitu kan. Jadi tinggal tidak melulu bolu, tidak melulu fresh, tapi ada cemilan-cemilan yang apa yang misalkan terbuat dari ya jamur gitu kan, ada ya jamur merang yang biasanya produksi atau jamur kuping atau jamur apa yang ada masyarakat juga memproduksi itu. Apakah cocok dengan kopi gitu untuk nemeni atau yang memang dia jualan keripik capu yang memang divariasi gitu dengan bumbu-bumbu tertentu, sehingga dia juga bisa membuat keripik itu menjadi rasa yang baru gitu kan. Ya itu nanti itu lebih asik tuh, boleh juga tuh. Baik, nanti brother sister bahwa memang ini kan masukan untuk kita, makanya kami sering kan mengatakan bahwa silakan komentar di channel kita, channel Angkat Kopi Mubrat, apa-apa menjadi ide atau referensinya. Dan memang ini referensinya malah banyak ke WA saya gitu kan. Kadang nggak enak ya, takut kalau di komentar orang pada baca takutnya salah. Saya itu nggak apa-apa, komentar apapun yang positif boleh. Artinya kayak misalkan ada kemarin Pak, kafenya teman saya gitu kan di sini di pojok dekat ya tadi di perumahan, ya bisa. Atau misalkan ada kedai kopi di kampung A, kan kita tidak selalu tahu gitu kan. Kayak kemarin ada di Majasem tuh apa tuh yang ke sana gitu, ada kan di sana juga, Bro? Ada juga, ada tempat-tempat kopi yang kan mereka itu rebutan cari tempat kopi yang strategis. Nggak dapat, terpaksa mereka cari yang ada tempat yang seadanya. Susah karena susah juga kan.
untuk mencari tempat itu. Iya, karena kan kayak misalkan di pinggir jalan kan nggak gampang ya, biayanya mahal. Ada teman saya juga siapa ya, anaknya Ibu Indri juga pernah sewa tuh di kawasan Bima, sewanya sekian, kemudian laris sih. Tetapi setelah artinya dalam hitungan 1 tahun untuk sewa dan kemudian untuk operasional ternyata tidak ketutup juga gitu. Walaupun kelihatannya rame gitu kan. Tetapi kalau sewanya mungkin yang begitu mahal, jadi ya akhirnya gulung tikar juga. Dia lagi cari tempat ya tadi di apakah nanti dia bikin di lingkungan dianya di Jalan Merdeka itu di Pengampon gitu kan, atau mau buka di dekat dengan keraton yang memang banyak pengunjung tapi yang kira-kira katanya nggak sewa gitu kan. Termasuk brother sister juga nanti juga termasuk yang di Kejawanan juga itu tempat-tempat kedai-kedai kopinya juga sudah dibuatkan oleh pemerintah daerah tuh, nggak sewa gitu kan, artinya hanya didata kemudian nanti dibuatkan gitu kan. Nah yang di tempat-tempat kayak wisata gitu kayak di Kejawanan itu ini lagi proses dibuat, makanya kemarin juga tutup karena lagi proses pembangunan itu. Jadi kalau memang di perumahan masuk kemudian di rumah kan enggak ini juga ada kan kafe-kafe yang rumah gitu kan banyak kayak juga. Ini Cafe 217. 217. Oh, yang di Perumnas ya. Betul. Kalau nggak salah di Galunggung. Saya kan kemarin sempat berbincang sebentar dengan Mas Wawan. Ya, pemilik kan pengelola di situ. Dia bilang, "Mas, ini kok banyak anak-anak muda yang di sini." Ya, iya Mas, lebih baik mereka berkumpul di sini daripada mereka melakukan hal-hal yang enggak di sini kan bisa dipantau. Oh, dulu juga kan saya juga pernah diajak tuh kayaknya sama Berat Cicip Awaludin tuh kayaknya kata ke Cafe 217. Berarti yang itu dah. Iya. Betul. Dulu yang ada fotonya ada Apin Alkani, ada siapa itu yang pemuda-pemuda itu. Iya, artinya kan tempat tongkrongan itu, tempat buat ngopi, buat tongkrongan anak-anak muda itu punya hal yang positif. Tidak selamanya kan wah ini anak muda pada nongkrong. Sebenarnya kan lebih mengumpulkan daripada mereka menyebar. Menyebar terus kita tidak tahu apa yang terjadi, mending dikumpulkan di situ dan ternyata katanya bagus. Mungkin barangkali nanti Brother Jafar ada waktu coba tag di 217 itu coba. Wah, iya, nanti itu kan ide yang bagus ya untuk brother sister, utamanya ini yang pemilik Cafe 2 atau kedai kopi di 217 di daerah Perumnas. Nah, nanti saya bisa ngajak Berat Cicip Awaludin nih ke sana sebagai sampel juga di sana bahwa kedai kopi walaupun di lingkungan masyarakat tapi bisa laris juga. Iya. Kan gitu. Terus punya dampak yang positif. Itu saya berbicara sebentar dengan Mas Wawan tuh. Yang pemiliknya namanya pengelolanya. Wawan, pengelolanya tuh. Iya. Wah, itu nanti kita coba ke sana lah. Artinya sebagai sampelnya kita bisa lah. Misalkan kayak tadi kita ngobrol dulu di sana, tim nih Mas Andri, Mas Rio ini artinya bisa cek dulu di sana kalau nggak salah di Jalan Galunggung ya. Daerah Galunggung lah, ke sana lah 217 tuh. Jalan Cermeraya ya, kalau lampu merah terus belok kanan tuh. Ya, kedel tuh kalau di Perumnas itu memang bawa ke sih 217 udah pada tahu lah nanti ke sana. Jadi ya boleh juga. Tetapi memang saya harus menyelesaikan atau usulan lagi juga gini Brad, bahwa untuk ke depan juga ada usulan juga ngobrol, artinya ngopinya dengan tokoh masyarakat. Kemudian wejangan-wejangan untuk pemuda. Iya. Itu kan karena beberapa hari lalu juga artinya di Cirebon kan ada geng motor segala macam gitu kan, sehingga artinya kita juga bisa membantu bagaimana tokoh masyarakat mendorong pemudanya juga artinya supaya tidak ikut-ikutan itu. Ya kita sih siap-siap aja brother sister bahwa
Di channel Angkat Kopi memang paling utama tadinya saya karena kawan-kawan saya pada jualan kopi dan membuat kafe, sehingga sayanya tuh yang membuat channel Angkat Kopimu berat dan kelilingnya ke kafe. Tetapi kalau memang rekan-rekan saya ada yang buat kedai-kedai kopi di dalam lingkungan perumahan, ya nggak masalah juga. Toh kita juga yang penting kan, intinya kan kita malam kan bisa ngopi, bisa angkat kopi gitu kan. Misalnya contoh gini, berbicara tentang pemuda-pemudi ini kan ya. Contohnya nih, teman kita juga tuh Brat Rian tuh setahu saya sudah jadi ketua Karang Taruna nih. Yang di mana tuh? Brat Rian ya namanya ya. Rian. Saya pikir Brat Rian. Oh iya dulu Rian. Itu juga yang bikin kafe di Pramuka. Oh iya. Nah, oh iya. Kalau nggak salah sih dulu yang sering ikut sama Bu Fitri sama Mungkaswati ya. Oh dia bikin ini ada di kafe di Pramuka tuh. Oh di Pramuka ya. Jadi saya pernah diajak Brat ke sana. Itu kan sama Bu Fitri ya tuh. Oh tapi udah pernah ke sana? Belum, masih diajak doang gitu. Habis Bu Fitrinya nggak teleponin terus sayanya kalau udah nyampe di sana saya kan nggak tahu berjalannya. Jangan main di kota aja dong. Ke apa? Oh, itu jalan Pramuka. Oh, yang di itu ya. Apa namanya? Tempat Jin buang anak ke sana. Ya enggak juga. Oh, enggak dah. Sekarang udah rame dah. Jinnya udah punya rumah sakit sendiri. Oh iya. Iya, nanti kita ini kan malam Jumat ya. Oh iya. Jadi mereka sudah pergi dulu. Nah, ya yang begitu-begitu udah kabur lah. Apalagi ya Brat Nugroho ini ternyata dia juga sudah belajar ke Talun untuk ngusir kayak begitu. Selesai lah pokoknya. Ya bisa lah nanti untuk Brother Sister bahwa kita sekaligus malam hari ini memang sengaja tidak ke kafe, kita ngobrolnya ini juga yang buat ini juga kebenaran istri saya nih yang buat kopinya. Tapi tadi untuk membuat kopi yang kemarin yang ada di yang alatnya itu grinder nggak bisa, jadi ya udahlah sedapatnya. Kalau nggak enak ya mohon maaf padahal dicipin dulu bikinan ini rumahan ini tuh ya segitu sih lumayan lah. Rio aja tadi juga habis langsung kayaknya sih nggak enak udah dibikinin jadi nggak enak terus diminum ini terus. Lagi ada tempat ngopi di Saladara. Saladara ini di mana kok? Di mana itu? Kakaknya Pak Dani yang di SMP 11 daerahnya. Tuh melosok ya pokoknya itu. Ya. Jadi jangan ada ketimpangan gitu tuh, jangan pilih kasih maksudnya yang dipengen oleh Brother Sister yang komen itu atau yang usulan itu yang kayak misalkan namanya kafe ya kedai kopi Saladara. Iya. Saladara namanya. Berarti ada Saladara, ada 217, ada di Pramuka. Tadi Berat Erik Setiadi apa namanya ya? Di WA tuh saya tuh. Ya, waduh daftarnya banyak. Belum lagi saya nanti dengan beberapa tokoh masyarakat atau sekaligus juga nanti kita juga ngobrol dengan ketua organisasi motor ya, yang OKP kan banyaknya motor-motor juga sebenarnya udah masuk ke OKP. Bisa saja untuk bisa mendorong anggotanya juga kita nanti sharing. Ya pokoknya bisa aja lah Brother Sister, jangan khawatir usulan yang tadi disampaikan yang sudah komen itu, kemudian kita juga akan coba penuhi gitu kan. Dan untuk Brother Sister tidak melulu juga lihat kami di kafe-kafe elit. Tapi kebenaran saja karena memang tadinya sudah mulai. Cuman karena ini musim pandeminya ini masih begitu kenceng di Cirebon ini, utamanya di kota Cirebon. Saya khawatir justru kalau dengan ada masuk ke masyarakat malah disangka saya yang bikin kerumunan gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan nanti setelah masa PKM ini yang perpanjangan ini selesai lah, mudah-mudahan pemerintah kota Cirebon juga sudah tidak memperpanjang lagi lah. Biar kita juga bebas lah masuk ke kedai-kedai kopi yang ada di masyarakat. Tadi daftarnya sudah banyak, sehingga ya ada beberapa hari mungkin saya selesaikan di kafe-kafe yang ada di sekitaran kota Cirebon dulu lah. Berarti di kabupaten ada pesanan dari rekan saya juga di kedai kopi Walik yang di Plumbon, atau mungkin yang
apalagi tuh yang di Kuningan atau di daerah Sedong, Sindang Laut ke sana tuh yang kopi gincu, yang mungkin ya itu mah hanya untuk ini aja, kalau memang untuk refreshing lah. Kalau kameramennya udah jenuh, Mas Andri, Mas Rio-nya udah jenuh, Mamang Ajwar utamanya nih, nanti ya paling sekali-kali mungkin bisa lah ke sana. Tapi yang paling utama brother sister, saya sekali lagi bahwa kami akan mencoba terus memenuhi apa yang menjadi usulan-usulan dari brother sister yang sudah komentar, dan coba nanti kita juga berangkat ke sana. Usulan nanti bagaimana kalau tim itu berangkat duluan agar di sana lebih mempersiapkan, ya insya Allah nanti kita coba berangkat. Jadi maunya itu kan bukan hanya sekedar ngopi, tapi sudah mencari tahu sebenarnya di sini tuh sebenarnya ada produk apa yang laris gitu. Ya, syukur-syukur yang penjual, yang pembuatnya dari situ ya, sambil ngobrol-ngobrol kan gitu. Jadi sekalian gitu. Oh, boleh juga lah, brother sister. Artinya ya nanti kalau ada brother sister yang dari luar kota juga kan, barangkali mau bawa oleh-oleh gitu kan, itu kan bisa langsung ke rumah produksinya, dari home industrinya, tidak melulu di tempat oleh-oleh gitu kan. Bisa saja sambil melihat produksi rumahannya, ya artinya memproduksi, cara memproduksinya dan segala macam. Contoh bagaimana ikan asin itu harus dijemur dulu beberapa hari gitu kan, kemudian diapain tuh jadinya di asin jadi ikan asin gitu, namanya gesek petek atau gesek belah tuh kalau di daerah pesisiran tuh kan produksinya itu. Jadi ada juga di tempat oleh-oleh, tapi kalau mau lihat produksi kan bisa di rumahnya gitu, artinya di rumah produksinya. Oke lah, nanti kita mudah-mudahan brother sister, mudah-mudahan untuk ke depan ini menjadi masukan yang baik buat kami, buat tim kreatif dari channel Angkat Kopi Mubrad. Mudah-mudahan juga supaya lebih mengenal, nanti juga kita cobalah kita juga pakai seragam biar mereka juga oh ini orang-orangnya gitu kan. Coba nanti Mamang lah suruh ngambil atau bikin di kayak Indonesia tuh kan dia produksi kaos juga ya, nanti kita bikin di berat buding lah kaos untuk YouTube-nya biar tahu gitu. Oh ini dari tim Angkat Kopi Mubrad gitu kan, channel YouTube Angkat Kopi Mubrad. Baik brother Nugroho, terima kasih. Kita malam Jumat udah ini ngopinya sebentar saja ya. Brother sister, demikian obrolan kita malam hari ini. Sekali lagi bila mana ada komentar ataupun ada usulan-usulan, silakan brother sister komen di channel kami, channel Angkat Kopi Mubrad. Dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.